Iya, iya. Ini orang dipilih, apa sih kelebihannya dibanding yang lain? Iya, iya. Ada 2 profesor, kenapa profesor ini yang dipilih? Pertanyaannya siapa yang strong leader sebenarnya dalam situasi seperti ini? Betulkah ini adalah pergantian PJ Wali Kota ini, betulkah ini pengaruh COVID semata atau justru politik yang lebih besar kan? Pendidikan, ya, itu mungkin menyatukan pertemanan. Tetapi politik itu bisa memisahkan pertemanan. Berteman dengan lawan, Berarti dia adalah well, ladies and gentlemen, focus and please welcome Luhur Aprianto. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Iya. Pengamat politik yang hits sekali di Ya. Sulawesi Selatan. Kak, Iya. sebenarnya menjadi pengamat politik itu apa enaknya? Kak? Iya, sebenarnya ini bukan sesuatu yang direncanakan sebenarnya. Ya. Saya sama lazimnya dengan orang yang bekerja di dunia akademik. Memang bidang saya ilmu politik. Ilmu politik, kan? Ya bahkan sementara studi S3 ilmu politik sekarang ini mengajar di jurusan ilmu pemerintahan. Makanya dunia politik pemerintahan sesuatu yang menjadi familiar karena menjadi pelajaran saya, dan sekarang malah menjadi aktivitas dan dunia hidup saya sekarang karena saya mengajarkan itu di kampus misalnya. Di kampus. Bahwa kemudian bisa tiba-tiba ada kesempatan tampil keluar, saya pikir memang ini bentuk pertanggungjawaban ya, moral dan etik kita. Orang yang ada di kampus kan selama ini kan seperti istilahnya orang menara gading gitu. Alright. Dia bicara banyak hal tapi menyampaikan gagasan, menyampaikan pendapat, menyampaikan solusi-solusi yang memberikan jalan terang bagi masyarakat sekitarnya itu tidak bisa dilakukan dengan baik. Bagi saya penting akademisi, intelektual kampus itu untuk tidak menjadi menara gading. Oke. Menara gading maksudnya tidak hanya sekedar. Ya, dia seperti mercusuar menyinari dari jauh tapi tidak bisa merasakan realitas yang dialami masyarakat sekitarnya seperti itu. Oke, Kak, berarti kemudian setelah saya melihat kan pengamat politik asik gitu, semua kalangan pejabat, politisi menjadi partner, menjadi kawan diskusi. Berarti kadang-kadang juga ada proyek ya yang dikasih kayak. Ya, kalau yang terkait dengan pemihakan atau kepentingan politik, memang godaannya di situ. Godaannya di situ. Ya, dan saya kira saya percaya bahwa kita yang ingin membangun, kita ingin yang memulai membangun tahapan-tahapan ya untuk lebih baik ke depan, justru itu yang harus kita mampu hadapi gitu. Tarikan-tarikan kepentingan, pemihakan kepada siapa dan siapa. Ya menurut saya di situ seninya kalau kita di dunia ya. Kita bisa berteman menarik. Ada 2 sebenarnya prinsip kalau orang yang menurut saya tampil di ruang publik politik itu, apakah dia perlu menjaga kedekatan yang sama? Ataukah dia perlu menjaga jarak yang sama? Kedekatan dan jarak. Ya, yang penting sama begitu, menurut saya begitu. Kita boleh dekat tapi yang lain juga harus sama-sama dekat. Atau kalau kita mengambil jarak sekalian. Ya, saya kira hanya seperti itu yang bisa menyelamatkan dan tidak membuat kita menjadi misalnya akademisi partisan, akademisi yang berpihak kepada kepentingan elektoral jangka pendek ya. Nah, bicara publik, Kak. Saya mau bicara publik Kota Makassar. 1-2 hari kemarin cukup heboh karena tiba-tiba mendadak pergantian PJ Wali Kota Makassar. Betul sekali. Ini semua saya kurang tahu secara ilmu politik ini masuk teori kah atau masuk ada memang rumusnya atau bagaimana. Tapi mewakili publik, Kak, saya kemudian melihat bahwa saya kurang tahu kayak apakah bahasanya tepat saya gunakan ini mencederai atau mungkin lebih kepada etika atau bagaimana, Kak? Pandangan seorang Kak Luhur melihat ini. Tepatkah yang dilakukan oleh Pak Gubernur ini, Kak? Iya, dalam perspektif politik, ya kekuasaan itu kan sebagai sebuah usaha untuk sesuatu yang direbut, ya dipertahankan dan kalau bisa diperluas. Jadi politik itu selalu berakhir dengan kekuasaan. Tidak ada kawan, tidak ada mungkin ada etika, tapi dalam praktek politik kita yang terlalu liberal seperti sekarang ini. Terlalu liberal. Iya, aspek-aspek etis, aspek-aspek moralitas itu saya lihat belum terintegrasi dan menjadi sesuatu yang nilai yang menjadi pertimbangan utama dalam setiap kegiatan politik. Artinya tidak penting etika dalam politik? Bukan tidak penting, dia sudah terlalu lama menjauh dari aspek
politik praktis kita gitu. Kita selalu bicara politik itu sesuatu politik yang realis, itu politik yang menjauhkan moral dan etik gitu. Kalau kita bicara politik yang ideal, iya, tapi dalam praktek itu berpisah. Iya. Dan itu sedang dipertontonkan di Sulawesi Selatan. Iya, itu sejak zaman Aristoteles sebenarnya. Iya, jadi situasi seperti itu memang ada usaha untuk mengintegrasikan, mengembalikannya, bring back ya, nilai membawa kembali etik dalam praktik-praktik politik. Tapi sejauh ini eksperimen-eksperimen yang dilakukan itu tidak ya banyak membawa hasil, terutama karena kita sedang mengalami euforia berdemokratisasi seperti sekarang ini. Artinya yang kemudian terjadi di Makassar ini sebenarnya hal yang wajar dari kacamata politik. Pergantian kekuasaan, pergiliran kekuasaan sebenarnya sesuatu yang wajar. Wajar saja. Hanya saja mungkin menjadi tidak wajar karena pergantian dalam politik istilahnya menjatuhkan, mengangkat, mempromot seseorang idealnya memang berbasis kepada indikator-indikator yang bersifat objektif itu. Ada indikator kinerja yang terstandar. Termasuk sebenarnya pada saat merekrut. Ini orang dipilih apa sih kelebihannya dibanding yang lain? Ada 2 profesor, kenapa profesor ini yang dipilih? Apa kelebihannya dibanding profesor yang tidak terpilih misalnya? Dan itu tidak ada ukurannya, Kak? Menurut saya yang terjadi dalam pemilihan penjabat wali kota itu tidak terukur. Tidak terukur, sehingga kemudian untuk menurunkan juga ini ukurannya juga makanya sulit. Sangat subjektif, sangat personal kepentingan kemauan pimpinan, dalam hal ini Gubernur Sulawesi Selatan tentu saja. Apakah ini kalau kita lihat alasannya ini kan Pak Gubernur melihat bahwa kita butuh strong leader. Itu berapa kali diulang-ulang di depan wartawan. Strong leader dalam konsep kepemimpinan itu juga bukan terminologi yang selalu baik gitu. Strong leader itu kan dekat dengan otoritarian ya. Kadang-kadang kalau dia bertangan besi, apakah yang seperti itu dibutuhkan pemimpin Kota Makassar? Karena kan kadang-kadang juga begini, sama ketika PJ Wali Kota yang lalu misalnya. Siapa itu, Kak? Pak Iqbal. Mengambil tindakan bawahannya misalnya Satpol PP mencabut izin sebuah usaha perbelanjaan. Tapi kan itu dilakukan secara tegas, bahkan berkelahi Satpol di lapangan. Viral itu, Kak? Iya, dan ternyata kan dianulir lagi. Pertanyaannya siapa yang strong leader sebenarnya dalam situasi seperti ini? Nah, makanya ini juga menjadi tantangan ya, bahwa memang kita butuh pemimpin yang konsisten ya menegakkan aturan. Tapi kan itu harus terukur aturan yang mana yang mau dilaksanakan ya. Kita sedang menghadapi tantangan-tantangan apa? Menurut saya yang dibutuhkan saat ini pemimpin Kota Makassar, yang dibutuhkan saat ini itu adalah pemimpin yang mampu menggalang solidaritas bersama gitu. Orang yang mampu membangun komunikasi dengan semua pihak, terutama yang selama ini agak nyinyir, agak kritis terhadap pemerintahan kita ini. Itu harus digalang itu harus diajak ya. Pak Yusran dalam perkembangan di awal pemerintahannya memang juga kacau beliau itu. Dia membuat selebrasi, dia membuat undangan, buka puasa. Dia membuat statement, tapi dalam perkembangan dia mampu membangun komunikasi dengan para pihak. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi menurut saya. Dan itu menjadi diferensiasi, itu menjadi pembeda bagi kepemimpinan sebelumnya. Dalam posisi seperti itu, kita melihat ada kemajuan dalam perjalanan kepemimpinan oleh Pak Yusran. Makanya agak mengherankan juga kalau tiba-tiba beliau diganti di tengah usahanya berjibaku dengan penanggulangan wabah. Banyak yang bilang, Kak, Prof. Yusran tidak fokus pada penanganan COVID, tapi dia fokus pada pemulihan ekonomi. Apakah ini menjadi sesuatu yang tidak strong gitu? Itu sebenarnya dilema antara upaya pemulihan ekonomi dengan penanganan COVID yang total ya. Itu juga terjadi di tingkat pemerintah pusat kita. Sampai sekarang kan kebijakan penanganan wabah kan masih setengah-setengah sebenarnya. Kita tidak berani mengkarantina, kita tidak berani lockdown. Yang kita hanya buat adalah PSBB. Bahkan kemudian ada relaksasi. Bahkan sekarang protokol kesehatan new normal, bahkan akhirnya kita menyerah. Saya kira ini bentuk-bentuk kita ketidakmampuan kita untuk mengeliminasi aspek-aspek non ekonomi sebenarnya, bahwa ekonomi harus yang utama karena ini tantangan yang dipersepsi sebagai prioritas utama untuk pembangunan bangsa. So kita lihat memang, Kak, bahwa memang dengan adanya COVID ini kan ada beberapa hak warga negara juga yang terhalangi, dalam hal ini persoalan ekonomi. Dia harus mencari nafkah untuk keluarganya. Dan kemudian ketika terjadi pergantian
PJ Wali Iya. Kota Makassar ini kemudian menyedot perhatian kita. Iya. Oh ternyata memang alasannya COVID. Kalau begitu kenapa enggak yang diambil PJ Wali Kota adalah mereka yang paham tentang kesehatan, Oh iya. pakar epidemiologi istilahnya lah, kalau saya tidak salah. Sebenarnya Nah itu bagaimana itu Kak? ya sebenarnya kalau di level kepemimpinan strategis itu kan kepemimpinan kan ada strategis, ada teknis, ada operasional. Strategis, teknis, dan Ya. operasional. Ini Kalau- ilmu baru saya dapat ini. Kalau yang strategis sebenarnya dia harus generalis, dia tidak harus ahli bahwa kita mengalami masalah wabah harus ahli kesehatan. Ya dia yang justru bisa berpikir strategis itu, bisa mengkoordinasi, bisa membangun sinergi. Nanti yang di bawah yang bisa melakukan itu. Cukup kepala dinas atau Ya. Unsur teknis terkait, ya. tim gugusnya yang Ya. bisa fokus di bidang itu. Tapi yang penting memang ada indikator yang terukur. Dulu itu waktu pemilihan PJ Wali Kota yang pertama, Iya. waktu Pak Iqbal dipilih, itu kan ada semacam audisi politik itu. Audisi. Iya, jadi Presentasi, makalah, dan betul seterusnya. sekali. Jadi Orang terukur. diundang, ada visi misi, gitu. Iya, iya. Sehingga ada nilai, ada assessment dibuat oleh tim, Iya. sehingga terukur. Oh ini yang dipilih ini 3 nama yang diserahkan berdasarkan peringkat. Bahwa kemudian yang terpilih lain lah itu hal lain dan Ya. itu juga memang menunjukkan bahwa ya politisasi jabatan itu tidak pernah berhenti dalam ya perjalanan dunia pemerintahan kita sebenarnya. Artinya yang kita tahu Pak Gubernur adalah seorang Iya. profesional, Betul. akademisi, Iya. yang kemudian lambat laun kayaknya menuju ke hal-hal yang berbau politik. Iya, Ini itulah yang wajar itu Kak. Ya, itulah yang kita sebenarnya agak sesuatu yang tidak Kita sayangkan? Iya, sayangkan di luar ekspektasi kita. Harusnya kan beliau itu mengambil keputusan yang rasional ya, pendekatannya teknokratik bahwa ada dasar rasionalitasnya dalam setiap mengambil keputusan. Bukan pendekatan-pendekatan politis, bukan pendekatan pilkada, bukan yang lain. Jadi menurut saya itu yang harusnya dikedepankan Pak pimpinan kita ini. Oke, tapi kalau kacamatanya Kak Lurin Iya. sebagai pengamat politik, betulkah ini adalah pergantian PJ Wali Kota ini, betulkah ini pengaruh COVID semata atau justru politik yang lebih besar Kak? Iya, kadarnya kan Takutnya tergantung. saya takut menggiring ini Kak, karena saya tidak pakar di politik. Saya cuma asik menikmati saja. Saya silent reader. Jadi saya harus bicara langsung dengan yang pakar ini seperti Kak Lurin. Iya, tergantung perspektif, tergantung pemahaman. Yang pasti sekarang, Ya. ya kalau kita sulit ya melihat ini sebagai sesuatu yang tidak terkait dengan politik, interest politik. Apalagi pada saat yang bersamaan ada momentum-momentum politik yang Ya. sebenarnya baru tercipta. Misalnya begini, sejauh ini kan ada penundaan tahapan pilkada. Nah, sekarang kan sudah dilanjutkan kembali. Tanggal Itu 19 artinya orang sudah mulai berpikir pilkada sekarang. Nah, di sisi lain juga rekrutmen di partai politik ya kan sudah berjalan kembali. Jadi sudah ada pemihakan-pemihakan, sudah ada peta dan seterusnya, peta dukungan. Dan memang orang yang menduduki jabatan sestrategis, Iya. penjabat Wali Kota Makassar, menurut saya itu akan sangat tarikan dan desakan politiknya itu sangat tinggi sekali. Artinya Kak, penggantian PJ Wali Kota Makassar ini pengaruhnya adalah pilkada Kota Makassar. Salah satunya, ini Salah kombinasi satunya, Kak. banyak hal dan Kombinasi mungkin banyak hal. pilkada yang dominan menurut Jadi saya. COVID hanya yang terbaca di publik, tapi esensi dalamnya Iya, ini adalah termasuk COVID, tapi menurut saya pilkada yang lebih dominan. pilkada lebih Iya. dominan. Ush, Iya. sayang sekali Kak kalau kemudian, karena kita tahu bahwa ini kan seolah-olah kemudian orang bersimpati kepada Prof Yusran. Iya, iya. Akhirnya kemudian anaknya atau pihak keluarga muncul juga beropini dan sebagainya. Tepatkah ini Kak? Kalau secara budaya kan sipaka tahu, sipaka ingat dan sipaka lebih ini sudah Iya. tidak kelihatan Iya. lagi. Kak. Itulah kalau kita lihat sebenarnya ya, meskipun di birokrasi itu kan ada prinsip yang namanya impersonalitas itu. Kita tidak boleh mengaitkannya dengan aspek-aspek kedekatan personal, relasi-relasi. Tapi itu sesuatu yang tidak bisa diretas sebenarnya, karena faktanya hubungan-hubungan kekerabatan, hubungan-hubungan pertemanan itulah yang membawa orang bisa menduduki jabatan-jabatan. Saya kira Pak Ena juga kenapa dia merekrut Pak Yusran, menariknya dari kampus. Ya. Itu juga tidak murni karena profesionalitas semata, tapi ada rekam jejak ya, ada sejarah panjang pertemanan di sana. Hubungan emosional. Iya, hubungan emosional, hubungan personal, bahkan kekeluargaan mungkin sudah terjadi secara intens dan saya kira memang tidak boleh menjadi pertimbangan sebenarnya, karena kita harus profesional. Meskipun ya respon keluarga misalnya menurut saya tidak boleh juga dianggap itu sebagai sesuatu yang berlebihan, karena
Wajar, manusiawi, ini respon ya. Ini teori stimulus dan respon itu kan kalau orang terdesak ya dia pasti merespon dengan caranya. Yang penting cara-caranya itu tidak menimbulkan gejolak, tidak menimbulkan pelanggaran hukum dan seterusnya. Seperti itu. Kalau kemudian saya berandai-andai sepertinya ada pelanggaran berat yang dilakukan oleh Prof. Yusran. Sehingga kemudian kita tahu karena kita tahu bagaimana Prof. NA Nurdin Abdullah integritasnya sangat dia jaga sekali itu. Sehingga mungkin ada sesuatu yang dilanggar tapi itu mungkin tidak terbaca oleh publik. Salahkah asumsi saya itu kah? Tidak salah. Seperti itu, bahwa itulah politik. Jadi pendidikan ya itu mungkin menyatukan pertemanan, tetapi politik itu bisa memisahkan pertemanan. Seperti itu politik ya. Iya, kalau tidak dikelola dengan baik. Dan menurut saya memang ini susahnya karena di politik itu upaya orang membersihkan politik ya, misalnya menghilangkan orang-orang yang dianggap terkontaminasi, punya dukungan, dengan memasukkan orang baru sebenarnya bentuk politisasi dengan cara yang lain. Jadi ketika Pak Yusran diganti karena dia dianggap berpolitik atau menguntungkan kepentingan politik tertentu, secara tidak langsung penggantian ini juga bagian dari politisasi untuk kepentingan politik yang lain. Pilkada. Ya, salah satu. Itulah politik. That is politics. Ada yang menarik tadi dari Kalur. Prof. Yusran di awal ini menggalang solidaritas, membangun komunikasi, termasuk membangun komunikasi dengan para elit politik yang ada di Kota Makassar. Salah satu kemampuan yang dimiliki Pak Yusran adalah kemampuannya menerima dan berinteraksi dengan kelompok-kelompok yang selama ini punya respon persepsi yang negatif terhadap kinerja kepemimpinan PJ Wali Kota sebelumnya maupun pemerintah provinsi. Dan saya lihat ya di situ kelebihannya Pak Yusran karena dia bisa menerima. Kita lihat. Tim Ikatan Alumni IKA Unhas. Betul. Dipimpin oleh beberapa profesor, beberapa cendekiawan di sana. Itu bisa berkomunikasi. Betul. Pak Yusran bisa menerima masukan-masukan. Ya. Dan itu saya kira tidak dilakukan oleh pemerintah provinsi sebelumnya. Artinya yang dilakukan oleh Prof ini menurut versi provinsi keliru atau terlalu di dalam politik bagaimana itu, Kak? Kalau teman kita itu berteman dengan lawan, itu maksud saya Kak. Saya takut tadi ngomong itu. Berteman dengan lawan berarti dia adalah lawan. Padahal bisa dilihat sebenarnya kemampuan teman kita itu untuk merangkul lawan kita menjadi kawan. Iya, tapi itulah politik pada akhirnya adalah sebuah seni mengelola kepentingan. Politik adalah seni mengelola kepentingan. Kira itu nilai yang tertinggi dalam politik. Oke. Itu yang terjadi seperti itu. Apakah ini sudah by design, Kak? Maksud saya ini tidak serta-merta dilakukan secara normal oleh Prof. Yusran, tapi ada instruksi dari atas yang kita tidak tahu siapa ini, Kak. Di video saya Kak pembisik. saya menonton video itu, betul. Bahkan sebenarnya prinsipnya di dalam politik tidak ada hal yang betul-betul itu tidak direkayasa. Politik itu soal mendesain, politik itu soal merekayasa kejadian-kejadian, dan kemampuan orang yang untuk melakukan itulah yang membuat dia menjadi politisi ulung. Jadi Pak Yusran, Prof. Yusran ini misalnya mengganti mungkin bukan keinginannya pribadi, tapi karena ada orang yang menginginkan pergantian itu. Siapa itu? Ya tentu kelompok yang tidak menginginkan atau tidak puas dengan performa Prof. Yusran menjadi PJ Wali Kota. Kelompok-kelompok politik yang mungkin terkoneksi dengan agenda-agenda pilkada. Kalau misalnya yang tidak puas dengan atau mungkin tidak begitu respect sama pemerintah provinsi, orang yang mendesain ini artinya lawan dari NA? Ada, jadi di balik pergantian ini ada banyak kepentingan. Saya bilang tadi kombinasi banyak kepentingan. Jadi orang yang selama ini memang sejak awal bahkan sisa-sisa residu pilgub yang lalu masih ada. Merasa gini. Makanya politik ini kan tidak ada habisnya, tapi itulah kemampuan orang mengelola itu. Dan itu tadi, ketika dia berkawan dengan lawan, ya harusnya dia bisa dijadikan menjadi teman dan bisa dirangkul menjadi bagian yang memperkuat kekuatan. Itulah faktanya yang terjadi sampai hari ini menurut saya. Terima kasih nice people, alright baby.
sudah menonton konten ini sampai habis. Terima kasih jempolnya, dan apabila konten ini bermanfaat silakan share sebanyak-banyaknya sebagai bentuk dukungan, dan silakan juga komentar baik berupa saran, masukan, kritikan atau sekedar pujian. Alright, ular piton sedang mengunyah makan di pagi-pagi. Silakan nonton video sebelumnya dan subscribe sekali lagi dan lagi.